wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore adik-adik. Berjumpa lagi dengan kakak ya. Kita di sini akan belajar tentang tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran kedua. Ya, sudah siap semuanya adik-adik? Siap dong, harus selalu siap ya. Selalu jaga kondisi agar tubuh kita selalu sehat. Di masa pandemi ini, selalu jaga kebersihan ya, adik-adik, agar tubuh kita selalu sehat dan dijaga imunnya supaya tidak gampang sakit. Oke? Ya, kita lanjutkan ya. Materi yang pertama, kita akan belajar tentang perkembangan makhluk hidup, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan materi yang kedua tentang bersyukur kepada Tuhan ya adik-adik. Kita harus selalu bersyukur ya kepada Tuhan agar kita dapat selalu bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan selama ini ya adik-adik. Materinya itu tentang bunyi sila pertama. Pasti adik-adik sudah tahu ya bunyi sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Harus mengetahui juga lambangnya dan maknanya. Ya, kita mulai ya. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Nih, ada banyak gambar makhluk hidup ya. Ada kera, ada kucing, sama tikus ya. Ini ada kambing. Ini salah satu contoh makhluk hidup ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, kalian harus tahu ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu makhluk hidup dapat bernapas. Pasti semua makhluk hidup itu ya pasti bernapas ya adik-adik. Masa tidak bernapas kan? Kalau tidak bernapas ya bukan makhluk hidup ya. Yang kedua, makhluk hidup itu dapat bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Ini kita jabarkan semuanya dulu. Yang keempat, makhluk hidup dapat berkembang biak. Kelima, makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Yang terakhir, makhluk hidup dapat menanggapi rangsang. Ayo adik-adik, ayo kita jabarkan satu-satu ya. Yang pertama, makhluk hidup dapat bernapas. Ya, pasti kalian tahu ya, bernapas itu apa? Ini contoh sistem pernapasan pada manusia ya. Bernapas, manusia itu bernapas menggunakan yang namanya paru-paru ya. Ini ada contoh sistem pernapasan pada manusia. Ini ada paru-paru kanan, ada paru-paru sebelah kiri, terus diafragma, ini hidung, trakea ya. Jadi makhluk hidup yang pertama manusia itu pasti bernapas ya. Yang selanjutnya ini ada contoh hewan ikan ya. Ikan juga bernapas walaupun di dalam air ya. Ikan bernapas menggunakan insang ya. Ini contoh alat pernapasan yang ada pada ikan. Selanjutnya tumbuhan ya. Tumbuhan juga bernapas ya adik-adik. Tumbuhan bernapas menggunakan pori-pori stomata di daun dan pori-pori lentisel di batang. Tumbuhan juga melakukan pernapasan atau respirasi sebagaimana hewan dan manusia ya tadi dijelaskan.
Tumbuhan melakukan pernapasan. Mereka mengeluarkan oksigen atau O2 dan menyerap karbon dioksida atau CO2 dari udara di sekitarnya ya adik-adik. Nih ada contoh tumbuhan ya. Mereka itu menyerap karbon dioksida kemudian mengeluarkan oksigen. Ini ada cahaya matahari. Ini air. Tumbuhan memerlukan air ya untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, makhluk hidup dapat bergerak. Ya, yang namanya makhluk hidup ya adik-adik pasti bergerak ya. Nih contoh manusia ya. Manusia sedang melakukan olahraga ya. Mereka bergerak. Yang selanjutnya ini ada hewan kuda ya. Kuda itu ya terkenal, kuda itu terkenal ya. Kuda adalah hewan yang kuat ya dalam berlari ya. Mereka bergerak berpindah tempat ya. Selanjutnya selain manusia dan kuda hewan ada tumbuhan. Tumbuhan juga bergerak ternyata ya adik-adik. Mereka bergerak mencari sinar matahari ya supaya mereka dapat melakukan fotosintesis ya, gitu. Fotosintesis itu memanfaatkan energi cahaya matahari oleh tumbuhan hijau untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat. Jadi yang namanya tumbuhan pasti juga memerlukan cahaya matahari untuk kelangsungan hidupnya ya. Selanjutnya, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Ya, pasti makhluk hidup tumbuh ya, tumbuh serta berkembang. Nih contohnya, manusia itu awalnya balita ya, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, kemudian remaja, kemudian di usia 20 tahun sampai seterusnya ya. Selanjutnya ini ada contoh hewan ya. Ini ada ayam. Ayam tadinya itu hanya telur ayam, kemudian telur ayam menetas, setelahnya menjadi ayam muda, kemudian menjadi ayam dewasa ya. Ini selanjutnya juga ada kecambah ya. Kecambah tadinya hanya kecambah kecil, kemudian tumbuh dan berkembang ya. Akhirnya menjadi tumbuhan. Tumbuh artinya itu menjadi lebih tinggi dan besar. Ya ini. Jadi dari semuanya ini contoh makhluk hidup ini mereka mengalami yang namanya tumbuh ya, dari kecil menjadi tinggi dan besar ya. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya ada makhluk hidup dapat berkembang biak. Nih, berkembang biak berarti bertambah banyak. Tambah banyak. Makhluk hidup berkembang biak agar mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Jadi makhluk hidup berkembang biak itu agar mereka itu tidak punah ya. Jadi ada terus seperti itu. Yang pertama ini, manusia berkembang biak dengan melahirkan. Yang kedua, hewan berkembang biak dengan ada yang bertelur namanya ovipar, ada yang melahirkan namanya vivipar, ada yang bertelur melahirkan ovovivipar. Tumbuhan yang ketiga, tumbuhan berkembang biak dengan biji, tunas, stek, okulasi, dan spora. Nah, ini ada macam-macam ya kalau tumbuhan dan hewan ya. Selanjutnya
Makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Ya pastinya makhluk hidup pasti memerlukan makan dan minum ya. Kalau tidak nantinya ya pasti tidak bisa hidup ya. Ini ada contoh anak sedang makan. Ya, ini makanan sehat ya. Selanjutnya ada hewan ya. Ini makan apa ini? Makan pisang. Yang selanjutnya ada tumbuhan nih. Tumbuhan juga memerlukan makan ya ini. Akar, nih akar menyerap air atau sari-sari makanan yang ada di dalam tanah. Kemudian dibawa ke batang, kemudian tumbuhan melakukan yang namanya fotosintesis seperti itu. Makhluk hidup memerlukan makan sehingga mempunyai tenaga. Selain itu juga membutuhkan air agar tidak kekurangan cairan. Ya, jadi kalian selain makan pasti membutuhkan air ya agar tidak kekurangan cairan. Makanan diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Tumbuhan mendapatkan makanan dari dalam tanah. Makanan dihisap melalui akar ya. Tadi seperti yang kakak jelaskan ya. Tumbuhan menyerap makanan atau air dari dalam tanah ya. Mereka diserap kemudian dibawa ke dalam batang tumbuhannya. Yang selanjutnya, makhluk hidup dapat menanggapi rangsang ya. Nih, contoh yang pertama ya, tumbuhan ya, tumbuhan putri malu ini. Putri malu jika disentuh, mereka akan langsung menutup daunnya ya. Itu contoh tumbuhan menanggapi rangsang. Nih ada kucing, jika bersentuhan pasti akan merespon seperti itu. Selanjutnya tubuh kita ini manusia. Jika adik-adik melakukan olahraga atau ya berdiri di bawah sinar matahari, pasti tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Itu yang namanya menerima rangsang ya. Ya, itu contoh tadi ya, contoh makhluk hidup dapat menanggapi rangsang. Selanjutnya, materi yang kedua, tema 1, subtema pertama, pembelajaran kedua, yaitu tentang bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan ya. Nih, bersyukur pada Tuhan artinya rasa terima kasih kita pada Sang Pencipta ya, Pencipta, karena kita telah menerima nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita bersyukur ya karena sudah diberikan nikmat yang luar biasa ya. Sikap bersyukur kepada Tuhan seperti yang ada dalam Pancasila ya. Pancasila yang pertama ini. Sila yang pertama bunyinya tentang ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, di sini kita lebih fokus ke sila yang pertama ya, yang dilambangkan dengan bintang yang bunyinya tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ini ada Pancasila ya, burung Garuda ini. Di tengahnya ada perisai yang melambangkan sila-sila yang ada pada Pancasila. Bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila ya. Bunyi sila pertama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
memiliki lambangnya gambar bintang. Sila pertama menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Ya, di sini kita harus saling menjaga, menghargai kepercayaan orang lain. Gitu. Di sini kan di Indonesia itu ada 6 kepercayaan ya. Ya, jadi harus 6 agama yang diakui di Indonesia ya. Jadi harus saling menjaga ya, harus menghormati kepercayaan masing-masing individu ya. Contoh bersyukur kepada Tuhan sesuai pengamalan sila pertama ini. Contohnya yang pertama ini ya, ada berdoa sebelum melakukan sesuatu ya. Jika kalian akan melakukan sesuatu ya adik-adik, diusahakan kalian selalu berdoa ya. Jangan sampai lupa berdoa ya, agar selalu dalam melakukan kegiatan selalu diberikan kemudahan. Harapannya seperti itu ya adik-adik. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama ya. Di sini jadi kalian, kita lah ya, semuanya harus berbuat baik kepada sesama ya. Jangan sampai menimbulkan keributan di mana-mana gitu. Jadi berbuat baiklah gitu. Yang ketiga, menghargai kepercayaan orang lain yang berbeda agama ya. Tadi sudah kakak jelaskan ya, harus menghargai kepercayaan orang lain. Misal orang lain sedang beribadah, kita berbeda keyakinan, harus menghargai supaya tidak terjadi pertengkaran gitu. Jadi semuanya masih semangat ya, harus selalu semangat dan semangat ya, jaga kesehatan nih. Yang terakhir kakak ada beberapa pertanyaan, coba kita jawab bareng-bareng ya adik-adik. Semangat ya. Materinya tadi sudah jelas ya. Ya, kita coba jawab bareng-bareng ya. Yang pertama, coba sebutkan 6 ciri-ciri makhluk hidup. Coba adik-adik jawab. Ya, sudah ya. Ya, benar sekali ya. Ini jawabannya. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama tadi bernapas, kemudian bergerak, tumbuh dan berkembang, dapat berkembang biak, memerlukan makan dan minum, dan yang terakhir dapat menanggapi rangsang ya. Coba ini pertanyaan selanjutnya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Coba dijawab adik-adik. Sudah adik-adik? Ya, ini jawabannya. Coba sudah betul tidak? Ya, bertelur itu namanya ovipar, melahirkan namanya vivipar, bertelur dan melahirkan ovovivipar ya. Pertanyaan ketiga, sebutkan bunyi dan lambang sila pertama pada Pancasila. Pasti ya adik-adik sudah bisa ya. Sudah sering sekali mendengarkan isi dari Pancasila ya. Coba dijawab. Ya,
Sudah ya adik-adik? Ya, coba jawabannya sama tidak sama kakak. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan gambar bintang. Ya, pasti adik-adik semua betul semua ini. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini adik-adik. Semangat belajar. Sampai bertemu lagi.